Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni dengan NPM 2211040171 dari kelas 1D Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendidik dan peserta didik dan hubungannya dalam perspektif ilmu pendidikan Islam. Pertama adalah pendidik. Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Sementara itu, secara khususnya, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikologis sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Menurut Rasulullah, pendidik berkedudukan sebagai orang tua. Maksud dari bagaikan orang tua itu sendiri adalah mengajar, membimbing, dan mendidik anak-anak seperti yang pada umumnya dilakukan oleh orang tua. Al-Ghazali menukil pernyataan para ulama yang menyatakan bahwa pendidik merupakan pelita segala zaman. Orang yang hidup dengannya akan mendapatkan pancaran cahaya keilmiahannya. Andai kata dunia tidak ada pendidik, niscaya manusia seperti binatang. Sebab pendidik adalah upaya mengeluarkan manusia dari sifat kebinatangan, baik binatang buas maupun binatang jinak, kepada sifat insaniyah dan ilahiyah. Baik, yang kedua adalah peserta didik. Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi pada intinya peserta didik itu adalah anggota masyarakat yang belum dewasa yang memiliki fitrah atau potensi baik secara fisik maupun psikis yang memerlukan usaha, bantuan, dan bimbingan orang lain yang lebih dewasa untuk mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Berkenaan dengan tugas utama yang harus dilakukan peserta didik ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui salah satu hadis menegaskan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Proses menuntut ilmu dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti membaca baik yang tersurat maupun yang tersirat, mengeksplorasi, meneliti, berpikir atau menalar, dan banyak lagi aktivitas belajar lainnya yang harus dilakukan setiap peserta didik untuk meraih ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan. Baik, yang selanjutnya adalah hubungan pendidik dan peserta didik dalam perspektif ilmu pendidikan Islam. Melihat perkembangan pendidikan yang semakin maju seiring dengan perkembangan zaman, maka yang terpenting dan salah satu faktornya adalah menyiapkan pendidik yang benar-benar dapat menjadi panutan dan memahami hakikat pendidik dan peserta didik. Inilah sebabnya mengapa kajian tentang hakikat guru dan siswa masih menarik. Perlu dipahami bahwa pendidik dan peserta didik adalah padanan ungkapan yang serasi dan seimbang. Hubungan keduanya berada dalam hubungan interdependen kejiwaan. Dalam belahan jiwa, jiwa mereka bersatu sebagai dua serangkai. Guru mengajar dan siswa belajar dalam proses interaksi edukatif yang menyatukan langkah mereka ke satu tujuan kebaikan. Maka sebagai peserta didik, kita diwajibkan untuk menghargai guru-guru kita. Caranya apa? Banyak cara yang bisa kita lakukan dalam menghargai guru-guru kita, yaitu dengan memuliakan dan mengagungkannya karena Allah, serta berupaya menyenangkan hatinya dengan cara yang baik. Jangan merepotkan guru, jangan berjalan di hadapannya, jangan duduk di tempat duduknya, dan jangan mulai bicara sebelum diizinkan guru. Selanjutnya, dari pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Secara khusus, pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang selalu bertanggung jawab dalam perkembangan seluruh potensi peserta didik. Kalau kita melihat secara fungsional, kata pendidik dapat diartikan sebagai pemberi atau penyalur pengetahuan dan juga keterampilan. Seorang pendidik memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya sebagai seorang pendidik.
Seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa tugas pendidik adalah menyampaikan, menyempurnakan, membersihkan, serta membawa hati manusia untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan peserta didik adalah makhluk yang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing, di mana mereka sangat memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Berdasarkan pengertian ini, maka anak didik dapat diartikan sebagai orang yang tengah memerlukan pengetahuan atau ilmu, bimbingan, dan juga pengarahan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.